Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Fauzia. Selamat datang dalam video edukatif ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu moralitas, etika, dan akhlak dalam Islam. Dengan memahami konsep ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan mencerminkan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, kita mulai. Yang pertama, dalam kehidupan modern, kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan dan dilema moral. Bagaimana cara kita memastikan bahwa setiap keputusan yang kita ambil sesuai dengan ajaran Islam? Nah, maka dari video ini kita akan membahas apa itu moralitas, etika, dan akhlak, serta bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Definisi. Nah, yang pertama, moralitas. Moralitas adalah prinsip benar dan salah berdasarkan nilai Islam. Kemudian etika adalah norma dan aturan dalam interaksi sosial berdasarkan hukum Islam. Kemudian yang ketiga, akhlak adalah implementasi moral dan etika dalam karakter seseorang. Dalam ketiganya ini sangat penting dan saling berkaitan dalam membentuk kepribadian seorang muslim. Dalil dalam Al-Quran dan hadis dalam Islam. Akhlak memiliki kedudukan tinggi. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kamu benar-benar di atas akhlak yang agung. Selain itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini itu menunjukkan bahwa akhlak bukan sekadar pilihan, tetapi merupakan bagian dari keimanan yang bagi setiap muslim. Baik, selanjutnya perbedaan moralitas, etika, dan akhlak dalam Islam. Bagaimana cara membedakan ketiga konsep ini? Moralitas berkaitan dengan prinsip benar dan salah yang bersifat internal. Sedangkan etika adalah norma sosial yang mengatur interaksi antar individu. Kemudian kalau akhlak adalah bagaimana seseorang menerapkan moralitas dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Gambaran ini bisa lebih jelas melalui diagram Venn yang menunjukkan keterkaitan ketiganya. Seperti moralitas dan etika, etika dan akhlak, moralitas dan akhlak. Semua ini bersumber dari ajaran Islam. Baik, selanjutnya contoh penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita menerapkan akhlak dalam Islam? Yang pertama, dimulai dari keluarga, yaitu menghormati orang tua dan bersikap lembut kepada saudara. Kemudian dalam lingkungan kerja, seperti jujur, tanggung jawab, dan tidak curang dalam hal berdagang. Kemudian ada pertemanan, yaitu saling tolong-menolong, tidak saling menggosip atau membicarakan orang lain, dan menjaga amanah. Kemudian media sosial, yaitu berkomentar dengan sopan dan tidak menyebarkan hoax. Dengan menerapkan akhlak yang baik ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh keberkahan. Selanjutnya, tantangan apa sih dalam menerapkan Islam? Apa saja itu tantangannya? Meskipun ini penting, menerapkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang mudah. Ada berbagai tantangan yang kita akan hadapi, seperti pengaruh budaya modern dan media sosial, kemudian tekanan lingkungan dan pergaulan, godaan hawa nafsu, kepentingan pribadi, kemudian kurangnya pemahaman agama. Dan bagaimana cara kita mengatasi tantangan ini? Di slide berikutnya ada solusi menghadapi tantangan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kita bisa menerapkan beberapa solusi. Yang pertama, memperkuat
pemahaman Islam melalui kajian dan bacaan, kemudian mengelilingi diri dengan lingkungan yang baik yang mendukung nilai-nilai Islami, dan kemudian melakukan muhasabah diri untuk terus memperbaiki akhlak. Dan yang terakhir, berdoa dan meminta pertolongan Allah agar diberi kekuatan dalam menjalankan akhlak yang baik. Dengan cara ini, kita bisa lebih mudah menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini ada contoh studi kasus tentang kejujuran seorang pegawai. Jadi di sini tuh ada seorang bernama Ali yang bekerja di sebuah perusahaan dan menemukan kesalahan dalam laporan keuangan yang menguntungkan atasannya. Jika ia melaporkannya, ia mungkin kehilangan pekerjaannya. Tetapi ia teringat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Nah, dari situ akhirnya Ali memilih jujur dan melaporkan kesalahan tersebut dan mendapatkan kepercayaan lebih dari manajemen. Nah, jadi kesimpulannya itu dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa akhlak adalah cerminan dari keimanan seorang. Menerapkan akhlak dalam kehidupan modern adalah tantangan, tetapi bisa dilakukan. Ilmu, lingkungan yang baik, dan niat yang kuat sangat membantu dalam memperbaiki akhlak. Islam mengerjakan akhlak untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Nah, maka dari itu, mari bersama-sama kita menanamkan dan menerapkan akhlak Islami dalam kehidupan kita. Akhlak yang baik bukan hanya membuat kita lebih dihormati masyarakat, tapi juga akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan dengan menanamkan nilai-nilai Islam dalam perilaku kita, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, jujur, dan penuh kasih sayang. Dan terakhir, jangan lupa untuk selalu belajar dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Sebarkan kebaikan ini kepada keluarga, teman-teman, dan berbagi. Kita turut serta dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Oke, jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, boleh meninggalkan komentar dan mari kita belajar berkembang bersama. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum